Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Diari SMA 11 Indrekang. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi PAT untuk mata pelajaran fisika kelas 11. Oke, langsung saja. Nomor 1. Sebuah silinder volumenya 1 meter kubik. Berarti P sama dengan 1 meter kubik. Berisi 1 mol gas. Berarti N sama dengan 1 mol. Apabila suhu minus 173 derajat Celcius, berarti T sama dengan minus 173 derajat Celcius. Maka kita rubah ke Kelvin, berarti ditambah 273, berarti 173 ditambah 273 sama dengan minus 173 tambah 273 sama dengan 100 Kelvin. Oke. Berapa tekanan gas dalam silinder? Oke, ditanyakan P, di mana R sama dengan 8,31. R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Oke. Untuk menentukan nilai P, kita gunakan rumus P kali V sama dengan N kali R kali T. Oke, kita masukkan nilainya. P ditanyakan, berarti tetap P kali volume 1 sama dengan jumlah mol juga 1 kali R itu 8,31 kali T, suhu itu 100 kali 100. Tinggal dikalikan P kali 1. P sama dengan 1 kali 8,31 kali 100, berarti 2 angka di belakang koma. Di sini ada 02, berarti komanya habis, berarti 8,31 kali 100 sama dengan 831 Newton per meter kuadrat. Itulah jawaban untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, di dalam sebuah ruangan tertutup terdapat gas dengan suhu 27 derajat Celcius, berarti T sama dengan 27 derajat Celcius. Oke, Celcius harus dirubah ke Kelvin, berarti ditambah 27, berarti 27 ditambah 273 sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Apabila gas dipanaskan sampai energi kinetiknya menjadi 5 kali energi kinetik semula, berarti EK2 sama dengan 5 EK1. Tentukan suhu gas sekarang, berarti ditanyakan, berarti ini anggaplah T1, ditanyakan T2. Oke. Untuk menentukan T2 kita bisa bandingkan EK2 berbanding EK1. EK2 per EK1 sama dengan, untuk EK2 dibandingkan dengan T2 per T1. Oke. Kita masukkan EK2 sama dengan 5 kali EK1 per EK1 sama dengan T2 ditanyakan per T1 300. Selanjutnya kita kali silang. Selanjutnya kita coret simbol yang sama. Untuk satu ruas atas bawah bisa dicoret. Perhatikan ruas kiri di atas ada EK1, di bawah ada EK1, berarti habis EK1 di bawah, habis EK1 di atas, di bawah sisa 1. Oke, selanjutnya kita kali silang. 5 kali 300 sama dengan 1500 sama dengan 1 kali T2 sama dengan T2. Oke, jadi T2 sama dengan 1500, kita rubah ke Celcius, berarti dikurang 273 sama dengan 1500 dikurang 273. Oke, 0 kurang 3 tidak bisa, berarti pinjam 1. 10 kurang 3 sama dengan 7. Kemudian di sini sisa 9.
9 kurang 7, 2. Di sini sisa 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. 1 kurang 0, 1. Berarti T2 sama dengan 1500 kurang 273 Kelvin. Itulah nilai suhu untuk keadaan kedua. Nomor 3. Suatu gas ideal dalam ruang tertutup dipanaskan hingga kecepatan rata-rata partikel gas meningkat menjadi 3 kali kecepatan semula. Berarti V2 sama dengan 3V1. Jika suhu awal gas 27 derajat Celcius, berarti T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Derajat Celcius kita rubah ke Kelvin, berarti ditambah 273 sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Oke. Tentukan suhu akhir. Ditanyakan suhu akhir, berarti ditanyakan T2. Untuk menentukan T2 kita bandingkan V2 kuadrat per 1 V2 kuadrat per V1 kuadrat sama dengan T2 per T1. Berarti V2 kuadrat per V1 kuadrat sama dengan T2 per T1. Kita masuk nilainya. V2 kuadrat sama dengan 3V1 pangkat 2 per V1 kuadrat sama dengan T2 ditanyakan per T1 sudah ada, yaitu 300. Oke. Suhunya kita selesaikan nilai berpangkat 3 di pangkat 2 sama dengan 9. V1 pangkat 2 berarti V1 pangkat 2 per V1 kuadrat. V1 kuadrat sama dengan V2 per 300. Oke. Perhatikan simbol yang sama di atas bawah untuk ruas yang sama bisa dicoret. Ruas kiri di atas ada V1 kuadrat, di bawah juga ada V1 kuadrat bisa dicoret. Jadi sisa 9 per 1 kali silang. 1 kali T2 sama dengan T2. 9 kali 300 sama dengan 9 kali 3, 27. Ada 0 2 berarti 2700 Kelvin. Kita rubah ke derajat Celcius, berarti dikurang 273. Kurang 273 sama dengan 2700 kurang 273 sama dengan 0 kurang 3, tidak bisa pinjam 1, berarti 10 kurang 3 sama dengan 7. Sini sisa 9. 9 kurang 7 sisa 2. Sini sisa 6. 6 kurang 2 sama dengan 4. 2 kurang 0 tetap 2. Berarti nilainya sama 1427 derajat Celcius. Itulah jawaban untuk soal nomor 3. Nomor 4. Kalor sebanyak 3000 Joule. Berarti Q sama dengan 3000 Joule. Ditambahkan pada sistem, berarti Q positif. Dan sistem melakukan usaha 2500 Joule, berarti W-nya juga positif. Sama dengan 2500 Joule. Pada lingkungan. Tentukan perubahan energi dalam sistem. Ditanyakan delta U, perubahan energi dalam. Untuk menentukan perubahan energi dalam kita bisa gunakan rumus delta U sama dengan Q kalor dikurang usaha sama dengan kalor sama dengan 3000 kurang usaha 2500. Usaha 2500 sama dengan 3000 kurang 2500 sama dengan 500 Joule. Jadi perubahan energi dalam delta U sama dengan 500 Joule. Itulah jawaban untuk soal nomor 4. Nomor 5. Diagram PV dari gas helium yang mengalami proses termodinamika ditunjukkan seperti gambar berikut. Tentukan usaha yang dilakukan gas helium pada proses ABC. Oke, ini gambarnya. Ditanyakan usaha pada proses A, B, C. Oke. Usaha untuk proses A ke B dia bernilai 0. Sedangkan B ke C dia memiliki usaha, jadi W A B C
sama dengan luas grafik di bawah garis BC, berarti luas grafik W ABC sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali 3,5 dikurang 1,5, berarti WABC sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali 3,5 dikurang 1,5 sama dengan 2. Jadi W sama dengan WABC sama 2 dikali 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi WABC sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Joule, atau ABC sama dengan 400.000 Joule atau 400 kilojoule. Itulah nilai usaha dari A menuju B menuju C. Itulah jawaban untuk soal nomor 5. Nomor 6. Sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin. Berarti suhu tinggi sama dengan 800 Kelvin. Mempunyai efisiensi 20%, berarti efisiensi sama 20%. Untuk menaikkan efisiensi menjadi 36%, berarti 20% efisiensi 1, kemudian ada efisiensi 2 sama dengan 36%. Maka berapa besar reservoir suhu tinggi harus dinaikkan? Berarti 800 tidak lain adalah efisiensi, 800 tidak lain adalah suhu tinggi 1. Ditanyakan suhu tinggi 2. Suhu tinggi 2 dapat dicari dengan menggunakan rumus suhu tinggi 2 kali 1 kurang efisiensi 2 sama dengan suhu tinggi 1 kali 1 kurang efisiensi 1. Kita bisa masuk nilainya. Suhu tinggi 2 ditanyakan, berletak suhu tinggi 2 1 kurang efisiensi 2 36%, berarti 36/100 sama dengan suhu tinggi 1 sudah ada, yaitu 800 kali 1 kurang efisiensi 1 yaitu 20%, berarti 20/100. Kita selesaikan dalam kurung. Suhu tinggi 2 dalam kurung 1 kurang 36/1 sama dengan 0,36 sama dengan 800. 1 kurang 20% sama dengan 0,2. Oke. Berarti suhu tinggi 2 1 kurang 0,36 sama dengan 0,64 sama dengan 800. 1 kurang 0,2 berarti 1 kurang 0,2 0,8. Oke. Berarti T tinggi 2 kali 0,64 berarti 0,64 T tinggi 2 sama dengan 800 kali 0,8. 0,8 satu angka dibilang koma, bisa dicoret komanya, 1 0 dari 800 dicoret. Berarti sisa 80 kali 8. 8 kali 8 64. Masih ada 01 berarti 640. Berarti T tinggi 2 sama dengan 640 per 0,64 sama dengan, untuk mempermudah pembagian masing-masing dikali 100 karena dua angka di belakang koma, 0,64 dua angka di belakang koma. Oke. 640 dikali 100 berarti 64.000 per 0,64 dikali 100 berarti 64. Berarti kan di atas ada 64 di bawah 64. 64 bagi di atas 64 bagi 64 sisa 1. 64 di bawah 64 bagi 64 sisa 1. Oke. 1 kali ada 30 berarti 1000 dibagi 1. 1000 dibagi 1 sama dengan 1000 Kelvin.
Oke, jadi suhu tinggi 2 sama dengan 1000 Kelvin. Itulah jawaban untuk soal nomor 6. Nomor 7. Persamaan gelombang Y sama dengan 0,2 sin 2pi kali 60T kurang 2X. Y sama dengan 0,2 sin 2pi kali 60T kurang 2X. Oke, sebelum menyelesaikan soal kita harus kali masuk dulu di depan sin yang berada di luar kurung, yaitu 2pi. Jadi Y sama dengan 0,2 sin 2pi dikali 60 sama dengan 120 pi T. Oke, kurang, kemudian 2pi dikali 2X, berarti 2pi kali 2X sama dengan 4 pi X. Dalam meter, tentukan cepat lambat gelombang. Oke, ditanyakan V. Oke. Untuk menentukan nilai V, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan omega per K. Oke. V sama dengan omega. Berapa nilai omega? Nilai omega adalah semua nilai yang dekat dengan T. Oke, yang dekat dengan T adalah 120 pi. Berarti 120 pi per K. K itu semua yang dekat dengan X. Semua yang dekat dengan X adalah nilai K. Yang dekat dengan X adalah 4 pi. Berarti 120 per 4 pi. Jadi V sama dengan, oke, perhatikan 120 pi per 4 pi. Di atas ada nilai pi bisa dicoret, di bawah ada nilai pi juga bisa dicoret. Sekarang 120 bagi 4, 12 bagi 4 dapat 3, masih ada 01, berarti 30 meter per sekon. Itulah nilai kecepatan. Itulah jawaban untuk soal nomor 7. Nomor 8. Sebuah perahu bergerak naik turun oleh gelombang lautan. Jika panjang gelombang 40 meter, berarti lambda sama dengan 40 meter. Dan laju perempatan gelombang 5 meter per sekon, berarti V sama dengan 5 meter per sekon. Maka berapa kali perahu naik turun dalam 4 menit? Berarti N 4 menit, berarti T sama dengan 4 menit. Kita rubah ke sekon, berarti 4 kali 60. 1 menit sama dengan 60 sekon. 4 kali 60 sama dengan 4 kali 6 24. Kali 01 berarti 240 sekon. Berapa kali naik turun? Berarti berapa jumlah getaran? Berarti ditanyakan N sama dengan, untuk menentukan nilai N kita bisa gunakan rumus N sama dengan F dikali T. Masukkan nilainya. F nya berapa? F belum ada, berarti kita cari dulu nilai F. F bisa dicari dengan rumus V per lambda. Berarti F sama dengan berapa nilai V? Nilai V itu 5 per lambda sudah ada, itu 40. Oke, berarti F sama dengan, untuk mempermudah kita sederhanakan saja, masing-masing bagi 5. 5 bagi 5 sisa 1, 40 bagi 5 sisa 8. Jadi F sama dengan 1/8 Hz. Jadi kita sudah dapat nilai F, tinggal kita masukkan N sama dengan F kali T. F itu yaitu 1/8, berarti 1/8 kali T. T sudah ada, yaitu 240, berarti kali 240. Berarti N sama dengan 1 kali 240, 240 bagi 8. Oke, perhatikan. Di atas ada angka 24, di bawah ada angka 8. Jadi masing-masing dibagi 8. 8 bagi 8 sisa 1. 24 bagi 8 dapat 3. Berarti 1 kali 3 masih ada 01, berarti 1 kali 30. 1 kali 30 sama dengan 30 kali. Oke, itulah jumlah getaran yang terjadi. Itulah jawaban untuk nomor 8. Nomor 9. Suatu gelombang berjalan merambat melalui permukaan air dengan data seperti pada diagram. Oke, berdasarkan diagram diketahui L 2 meter. L sama dengan 2 meter. Kemudian amplitudo A
sama dengan 3 cm. Kita rubah ke meter, dibagi 100 berarti 3 bagi 100 sama dengan 0,03 meter. Kemudian ada jumlah gelombang itu 1, 2. Berarti jumlah gelombang N sama dengan 2. Kemudian berdasarkan gambar diketahui bahwa gelombang bergerak ke kanan, berarti nilai X nanti bertanda minus. Oke. Bila AB ditempuh dalam waktu 8 sekon, berarti T sama dengan 8 sekon. Maka tentukan persamaan gelombang. Oke. Ditanyakan Y. Persamaan gelombang Y sama dengan. Oke. Untuk menentukan nilai Y, persamaan Y sama dengan A sin omega T kurang, karena bergerak kanan, ke X. Oke, masing-masing nilainya. Y sama dengan, nilai A sudah ada, A itu 0,03 sin omega belum ada, berarti kita cari dulu nilai omega. Omega sama dengan 2 pi F. Oke. Karena nilai F belum ada, berarti kita cari dulu nilai F. F sama dengan N per T. Oke. N sudah ada. N itu jumlah gelombang sama dengan 2. Berarti 2 per T sudah ada, T itu waktu sama dengan 8. 2 per 8. Oke. Tinggal kita sederhanakan, masing-masing bagi 2. Karena 2 per 8 koma, kita sederhanakan saja. Masing-masing dibagi 2, 2 bagi 2 sisa 1 per 8 bagi 2 sisa 4, berarti 1/4 HZ. Selanjutnya kita tentukan nilai omega karena sudah ada frekuensi. Omega sama dengan 2 pi F. Jadi omega sama dengan 2 pi F dikasih masuk yaitu 1/4. 1/4. Oke. Sama dengan 2 pi kali 1/4. Oke, masing-masing kita bagi 2. Di atas kita bagi 2, 2 bagi 2 sisa 1, 4 bagi 2 sisa 2. Oke. Jadi omega sama dengan pi kali 1/2 atau 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 pi. Oke. Satuan radian per sekon. Selanjutnya kita mencari nilai K. Oke. K sama dengan 2 pi per lambda. K sama dengan 2 pi. Kita masukkan nilai lambda. Lambda belum ada, berarti kita cari dulu nilai lambda. Lambda bisa dicari dengan rumus L per N sama dengan L nya sudah ada yaitu 2 meter per N juga sudah ada, N itu 2, berarti 2 per 2, berarti lambda sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 meter. Oke, tadi kita masukkan nilai lambda untuk mencari nilai K. Lambda nilainya 1. Jadi K sama dengan 2 pi per 1 sama dengan 2 pi. Oke. Selanjutnya kita masukkan nilai omega dan nilai K pada persamaan. Oke. Omega nilainya 0,5 pi. Berarti 0,5 pi T kurang K itu 2 pi. 2 pi X. Oke. Jadi persamaan dia sama dengan 0,03 sin 0,5 pi T kurang 2 pi X, atau kita keluarkan nilai pi. Berarti Y sama dengan 0,03 sin, kita keluarkan nilai pi, berarti pi dalam kurung 0,5 T kurang 2 X. Oke. Itulah nilai persamaan Y.
0,03 sin P dalam kurung 0,5 T kurang 2X. Itulah jawaban untuk soal nomor 9. Jarak antara dua buah titik yang berdekatan dengan fase sama, artinya merupakan satu gelombang, adalah 8 cm. Berarti lambdanya sama dengan 8 cm. Lambda sama dengan 8 cm. Centimeter kita rubah ke meter, berarti dibagi 100 berarti 0,08 meter. Jika periode gelombang 2 sekon, berarti periode T besar sama dengan 2 sekon. Maka tentukan cepat rambat gelombang. Oke, ditanyakan V, cepat rambat gelombang. V sama dengan, untuk menentukan nilai V, berarti kita gunakan rumus V sama dengan lambda per T. V sama dengan, panjang gelombang sudah ada, yaitu 0,08 per periode sudah ada 2 sekon. Oke. Jadi V sama dengan, di atas ada angka 8, di bawah ada angka 2, masing-masing bagi 2. 2 bagi 2 sisa 1, 8 bagi 2 sisa 4. Jadi cepat rambat gelombang V sama dengan 0,04 meter per sekon, atau V sama dengan, kita rubah ke meter, kita rubah ke cm, berarti dikali 100, berarti 0,04 dikali 100 berarti 4 cm per sekon. Itulah jawaban untuk soal nomor 10. Nomor 11, sebuah gelombang pada permukaan frekuensinya 40 Hz, berarti F sama dengan 40 Hz. Jika jarak antara puncak dan lembah, oke, puncak dan lembah tidak lain adalah seperdua gelombang yang berurutan adalah 100 cm, berarti L sama dengan 100 cm. Kita rubah ke meter, dibagi 100, berarti 100 bagi 100 sama dengan 1 meter. Itu adalah seperdua gelombang karena puncak dan lembah berdekatan. Berapakah besar cepat rambat gelombang? Oke, ditanyakan sama dengan nomor 10, ditanyakan V. Untuk menentukan nilai V, kita bisa gunakan rumus V sama dengan lambda kali F. Kita masukkan nilainya, V sama dengan, lambdanya belum ada, berarti kita cari dulu nilai lambda. Lambda sama dengan L per N, dimana N itu puncak dan lembah, berarti N sama dengan seperdua gelombang, berarti lambda sama dengan, L-nya tadi 1 per N-nya seperdua. Oke, jadi lambda sama dengan, kita kalikan jauh kali jauh, dekat kali dekat, berarti 1 dikali 2 per 1 sama dengan 2 meter. Kita masukkan nilai lambda di persamaan V atau di rumus P. Lambdanya itu 2 kali frekuensinya 40, berarti 2 kali 40. Berarti V sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8, ada 01, berarti 80 meter per sekon. Itulah nilai kecepatan rambat gelombang V sama dengan 80 meter per sekon. Itulah jawaban untuk soal nomor 11. Nomor 12, tali sepanjang 5 meter. Berarti diketahui L sama dengan 5 meter. Dikatakan membentuk 18 gelombang penuh, berarti N sama dengan 18. Tentukan letak perut kedua jika dihitung dari ujung terikat. Oke, untuk berarti ditanyakan perut kedua sama dengan, untuk perut kedua pada ujung terikat kita gunakan rumus P2 sama dengan 2M tambah 1 per 4 kali lambda. Oke, kita masukkan nilainya, P2 sama dengan 2M. Untuk perut kedua berarti M itu bernilai 1. Jadi ingat, untuk perut pertama nilai M 0, untuk perut kedua nilai M sama dengan 1. Oke. Jadi 2 kali 1 tambah 1 per 4 kali lambda. Lambda belum ada, berarti kita tentukan dulu nilai lambda. Lambda sama dengan L per N. Jadi lambda sama dengan, L-nya sudah ada yaitu 5 per N-nya juga sudah ada yaitu 18, berarti 5 per 18. Oke, 5 per 18 koma. Jadi kita sampai 5 per 18 saja. Sudah tidak bisa disederhanakan. Oke. Berarti kita kasih masuk lambda sama dengan 5 per 18. Oke. Jadi P2 sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, berarti 3 per 4 dikali 5 per 18. Oke, perhatikan.
Atas bawah yang bisa disederhanakan kita sederhanakan. Di atas ada angka 3, di bawah ada angka 18, masing-masing bagi 3. 3 bagi 3 sisa 1, 18 bagi 3 6. Jadi P2 sama dengan di atas sisa 5 per 4 kali 6 sama dengan 24. Oke. Jadi P2 sama dengan 5 bagi 24 sama dengan 0,21 meter. Jadi perut kedua terletak di 0,21 meter dari ujung terikat. Itulah jawaban untuk soal nomor 12. Nomor 13, sebuah pipa organa terbuka di tiup sehingga menghasilkan nada atas ketiga. Berarti N sama dengan 3. Nada atas ketiga. Dengan frekuensi 1700 Hz. Berarti F sama dengan 1700 Hz. Frekuensi 1700 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per second, berarti V 340 meter per second. Maka berapakah panjang pipa organa? Ditanyakan L. Oke. Untuk menentukan nilai L, karena ini pipa organa terbuka, berarti kita pakai rumus frekuensi pipa organa terbuka. Frekuensi nada atas ketiga sama dengan N tambah 1 per 2L ditanyakan L kali V. Oke. Kita masukkan semua nilainya. Frekuensi yang diketahui pada nada atas ketiga yaitu 1700 sama dengan N untuk nada atas ketiga, berarti N sama dengan 3 tambah 1 per 2L kali V 340. Oke. Berarti kan kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Di luar kiri ada 1700 sebelah atas, di luar kanan ada 340 sebelah atas. Oke. 1700 dengan 340 masing-masing dibagi 170. Oke. 1700 dibagi 170 sisa 10. 340 dibagi 170 sisa 2. Oke, kemudian 10 sisa 10 plus kiri sama dengan 3 tambah 1 4 per. Oke, perhatikan. Ruas kanan di atas ada 2, di bawah ada 2 bisa disederhanakan. Berarti 2 habis bagi 2, 2 juga habis dibagi 2 sebelah atas. Terus dari sisa 4 per L. Jadi L sama dengan 4 per 10 sama dengan 4 per 10 sama 0,4 meter. Kita rubah ke cm, 0,4 meter rubah ke cm berarti dikali 100. 0,4 kali 100 sama dengan 40 cm. Oke, itulah panjang pipa organa. Itulah jawaban untuk soal nomor 13. Nomor 14. Dawai piano yang panjangnya 0,5 meter. Berarti L sama dengan 0,5 meter. Dan masanya 10 pangkat minus 2 kg. Berarti M sama dengan 10 pangkat minus 2 kg. Ditegangkan dengan gaya 200 Newton. 200 Newton berarti F sama dengan 200 Newton. Maka berapakah besar frekuensi nada dasar? Jadi ditanyakan frekuensi nada dasar sama dengan F0. Untuk dawai frekuensi nada dasar rumusnya F0 nada dasar sama dengan N tambah 1 per 2L kali V. V tidak ada, bisa dicari dengan rumus F kali L per M. Oke, kita masukkan masing-masing nilainya. Jadi F0 nada dasar, frekuensi nada dasar sama N. Nada dasar N sama dengan 0 tambah 1 per 2 kali L ini sudah ada itu 0,5 akar F. F sudah ada 200, L juga sudah ada 0,5 kali 0,5 per M sudah ada 10 kali minus 10 pangkat minus 2. Oke, berarti F0 sama dengan 0 tambah 1 per 2 kali 0,5 sama dengan 1 akar. Oke, perhatikan 200 dikali 0,5, satu angka koma, komanya habis, 200 sisa 20. Berarti 20 kali 5 sama dengan 100. Kemudian 10 pangkat minus 2 bisa dikasih naik, jadi berubah tanda minusnya, pangkatnya berubah tanda jadi minus menjadi positif, berarti 10 pangkat 2. Oke, berarti F0 sama dengan 1 bagi 1 tetap 1 akar 100. 10 pangkat 2 tidak lain adalah 100, berarti 100 kali 100, 10 pangkat 2 sama dengan 100, dikali 100 berarti 100 kali 100 sama dengan 10.000. Jadi F0 sama dengan akar dari 100, akar dari 10.000 yaitu 100 Hz. Itulah frekuensi nada dasar pada dawai.
Kita jawaban untuk soal nomor 14. Nomor 15. Pipa organa terbuka diletakkan dengan dekat pipa organa tertutup. Oke, organa terbuka, organa tertutup. Yang panjangnya 90 cm, berarti panjang pipa organa tertutup LT sama dengan 90 cm. Frekuensi nada atas pertama kedua pipa beresonansi. Oke, frekuensi nada atas pertama. Berapakah panjang pipa organa terbuka? Oke, ditanyakan L buka, LB sama dengan. Oke, diketahui bahwa frekuensi nada atas pertama kedua pipa sama atau beresonansi, berarti frekuensi 1 buka sama dengan frekuensi 1 tutup. Oke, untuk frekuensi terbuka N tambah 1 per 2L per 2L kali V sama dengan, untuk frekuensi tertutup 2N tambah 1 per 4L kali V. Oke, ini yang digunakan karena atas pertama, berarti N sama dengan 1. Perhatikan, simbol yang sama ruas kiri dan ruas kanan bisa dicoret. Ada nilai V di ruas kiri, di kanan juga ada nilai V. Selanjutnya N tambah 1 berarti N nya 1 tambah 1 per 2. Ini tadi karena dia buka berarti LB, sedangkan ini karena tertutup berarti LT. LT. 2 kali LB, LB ditanyakan sama dengan 2, N nya 1 kali 1 tambah 1 per 4. Oke, LT sudah ada, yaitu 90. Oke, 1 tambah 1 sama dengan 2 per 2 LB sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, berarti 3 per 4 kali 90. Oke, di bawah 4 kali 90. Perhatikan, untuk ruas yang sama atas bawah bisa dicoret. Oke, ruas kiri di atas ada 2, di bawah ada 2, bisa dicoret. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Jadi ada sisa 1. Kemudian ruas kiri di atas ada 3, di bawah ada 90, masing-masing bagi 3. 3 bagi 3 1, 90 bagi 3 30. Oke. Berarti tinggal dikali silang. LB kali 1 sama dengan LB sama dengan 1 kali 4 kali 30. 1 kali 4, 4 kali 30, 120 cm. Itulah panjang pipa organa terbuka. LB sama dengan 120 cm. Demikian jawaban untuk soal nomor 15. Nomor 16. Seorang penonton pada lomba balap mobil mendengar bunyi deru mobil yang berbeda ketika mobil mendekat dan menjauh. Rata-rata mobil balap mengeluarkan bunyi 800 Hz. Fs sama dengan 800 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, V sama dengan 340 meter per sekon, dan kecepatan mobil 20 meter per sekon, Vs sama dengan 20 meter per sekon. Tentukan frekuensi yang didengar saat mendekat. Berarti ditanyakan kan Fs. F ditanyakan F, frekuensi pendengar di mana mobil mendekat atau sumber mendekat. Oke. Untuk menentukan nilai frekuensi pendengar, kita gunakan rumus Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Jadi Fp sama dengan V sudah ada 340, Vp pendengar diam, pendengar itu penonton, Vp 0 per V 340 plus minus Vs. Karena sumber mendekat berarti dia dikurang, berarti kurang V sudah ada 20 kali Fs. Fs sudah ada 800. Berarti Fp sama dengan 340 tambah 0 berarti 340 per 340 kurang 20 berarti 320 kali 800. Oke, berarti Fp sama 340 kali 800 per 320. Kita sederhanakan angkanya. Di atas ada angka 8, di bawah ada angka 32, masing-masing bagi 4. Masing-masing bagi 8. 8 dibagi 8 sisa 1, berarti 100. 32 bagi 8 bersisa 4. Berarti 40. Oke. Di atas ada 0, di bawah juga ada 0, berarti 0-nya bisa dicoret. Habis 0, habis 0. Jadi
FP sama dengan di atas sisa 34 kali 10, 34 kali 100. 34 kali 100 sama dengan 3400. Di bawah ada 4. Oke, dibagi 4 sama dengan 3 bagi 4 tidak bisa. 34 bagi 4 dapat 8. 8 kali 4 32, berarti 34 kurang 32 dapat 2. Oke, 2 bagi 4 tidak bisa. 20 bagi 4 dapat 5. Oke, masih ada 01, berarti 850 Hz. Jadi frekuensi pendengar sama dengan 850 Hz. Itulah jawaban untuk soal nomor 16. Nomor 17, taraf intensitas bunyi suatu tempat yang berjarak 5 meter, berarti R sama dengan 5 meter. Dari sumber bunyi sebesar 70 desibel. Oke, berarti TI, taraf intensitas sama dengan 70 desibel. Berapa taraf intensitas tempat yang berjarak 0,5 meter? Oke, berarti ini R1. Ini. Berarti ini R1. Kemudian ada R2 sama dengan 0,5 meter. Oke. Sedangkan ini sebagai TI1. Ditanyakan taraf intensitas tempat yang berjarak 0,5 meter, berarti ditanyakan TI2 sama dengan, oke, TI2 sama dengan TI1 kurang 20 log R2 per R1. Oke, TI2 tetap ditanyakan sama dengan TI1 kesesuaian nilainya itu 70 desibel kurang 20 log R2 0,5 per R1 5. Berarti TI2 sama dengan 70 kurang 20 log 0,5 per 5 sama dengan 0,1. Oke, jadi TI2 sama dengan 70 kurang log 0,1 sama dengan 10 pangkat minus 1, berarti 20 log 10 pangkat minus 1. Jadi 0,1 sama dengan 10 pangkat minus 1. Oke, pangkat dikali ke depan, minus 1 kali 20, pangkatnya dikali 20, berarti TI2 sama dengan 70 kurang 20 minus 1 dikali ke depan, berarti minus 1 kali minus 20 sama dengan kali minus log 10 pangkat minus 1 sama dengan minus 1. Jadi taraf intensitas 2 sama dengan 70. 20 kali minus 1 sama dengan minus 20 kali minus 1 sama dengan positif 20. Jadi taraf intensitas 2 sama dengan 70 tambah 20 sama dengan 90 desibel. Jadi TI2 sama 90 desibel. Itulah jawaban untuk soal nomor 17. Berarti N sama dengan 100 identik. Oke, 100 mesin identik. Dibunyikan bersama menghasilkan taraf intensitas 80 desibel. Berarti TI sama dengan 80 desibel. Pada intensitas ambang 10 pangkat minus 2 minus 12 watt per meter kuadrat. Berapa besar taraf intensitas bunyi sebuah mesin? Oke. Jadi ditanyakan TI sebuah mesin, berarti TI 1 sama dengan, berarti ini sebagai TI 2. Jadi untuk menentukan nilai TI 1 kita bisa gunakan rumus TI 2 sama dengan TI 1 tambah 10 log N. Oke, TI 2 sudah ada 80 sama dengan TI 1 ditanyakan tambah 10 log N sama dengan sudah ada, yaitu 100. N sama dengan 100. Oke. Berarti 80 sama dengan TI 2 ditanyakan, TI 1
tanyakan tambah 10 kali log 100 sama dengan 2, berarti 80 sama dengan TI 1 tambah 10 kali 2 sama dengan 20. Jadi TI 1 sama dengan 20 pindah terus menjadi minus, berarti 80 kurang 20. Jadi TI 1 sama dengan 80 kurang 20 sama dengan 60 desibel. Inilah jawaban untuk soal nomor 18. Nomor 19. Seberkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal berdekatan dengan jarak D sama dengan 0,01 mm. D sama dengan 0,01 mm. Kita rubah ke meter, berarti 0,01 sama dengan 10 pangkat minus 2 mm ke meter, 10 pangkat minus 3, berarti totalnya 10 pangkat minus 2 tambah 10 pangkat minus 3, berarti 10 pangkat minus 5 meter. Pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 20 cm dari celah, berarti L sama dengan 20 cm. Kita rubah ke meter, berarti 20 dibagi 100, berarti 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Diketahui bahwa jarak antara garis gelap pertama, garis gelap pertama di sebelah kiri ke garis gelap pertama di sebelah kanan, berarti diketahui N sama dengan 1 adalah 7,2 mm, berarti berarti P sama dengan 7,2 mm. Kita rubah ke meter. 7,2 kali dibagi mm ke meter dibagi 1000, berarti 7,2 kali 10 pangkat minus 3 atau 72 kali 10 pangkat minus 4. Jadi milimeter ke meter dibagi 1000, 10 pangkat minus 3, 7,2 dijadikan 72, berarti 10 pangkat minus 4 meter. Tentukan panjang gelombang. Oke, ditanyakan lambda. Untuk menentukan nilai lambda kita gunakan rumus P kali D per L sama dengan N kali lambda. Oke, masukkan nilainya. P sudah ada 72 kali 10 pangkat minus 4 kali D. D sudah ada 10 pangkat minus 5 per L. L sudah ada, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 1. L nya 2 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan N nya 1 kali lambda. Lambda ditanyakan, berarti tetap. Perhatikan 72 dengan 2, 72 bagi 2, masing-masing bagi 2 habis, 72 sisa, jadi 36. Oke, 2 lagi ada 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 1 habis, minus 5, sisa minus 4. Oke, jadi 36 kali 10 pangkat minus 4 kali 10 pangkat minus 4, berarti 36 kali 10 pangkat minus 4 kali 10 pangkat minus 4, berarti kali 10 pangkat minus 4 ditambah minus 4 sama dengan minus 8 sama dengan lambda. Oke. Itu dalam satuan meter. Kita rubah ke Armstrong, berarti lambda sama dengan 36 meter ke Armstrong dikali 10 pangkat 10, berarti 36 kali 10 pangkat minus 8 meter ke Armstrong dikali 10 pangkat 10 sama dengan 10 pangkat minus 8 dengan 10 pangkat 10, 10 pangkat minus 8 habis, 10 pangkat 10 sisa 10 pangkat 2. Jadi 36 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 sama dengan 100. 100 kali 36 berarti 3600 Armstrong. Itulah nilai lambda atau panjang gelombang. Itulah jawaban untuk soal nomor 19. Nomor 20. Sebuah kisi dengan 2 kali 10 pangkat 3 garis per sentimeter, berarti N sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 garis per sentimeter, garis per sentimeter. Oke, 2 kali 10 pangkat 3 garis per sentimeter.
Oke, garis per sentimeter kita rubah ke meter. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3. Sentimeter ke meter. 10 pangkat sentimeter ke meter dibagi 100. Berarti 10 pangkat minus 2 naik jadi positif. 10 pangkat minus 2 naik jadi positif. Berarti kali 10 pangkat 2. Pangkat 2 garis per meter. Sentimeter tadi dirubah ke meter, makanya muncul 10 pangkat 2. Oke. Berarti N sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2 pangkatnya dijumlah, berarti 3 tambah 2 5. Berarti 2 kali 10 pangkat 5 garis per meter. Oke. Sudut deviasi garis terang pertama. Terang pertama berarti N sama dengan 1. N sama dengan 1. Terang pertama dipakai 30 derajat Celcius. Theta sama dengan 30 derajat. Sudut deviasi garis terang pertama dipakai 30 derajat. Oke, jadi theta sama dengan 30 derajat. Tentukan panjang gelombang, ditanyakan lambda sama dengan, untuk menentukan lambda kita gunakan rumus D kali sin theta sama dengan N kali lambda. N kali lambda. Oke, langkah pertama kita menentukan nilai lambda. Langkah pertama kita menentukan nilai D. D sama dengan 1/N. Jadi 1 per, masuk nilai N itu 2 kali 10 pangkat 5. Berarti D sama dengan 10 pangkat 5. 1 bagi 2, 0,5 kali 10 pangkat 5 dikasih naik menjadi 10 pangkat minus 5. Jadi D sama dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 5 atau 5 kali 10 pangkat minus 6 meter. Oke, dapat nilai D. Berarti kasih masuk D 5 kali 10 pangkat minus 6. Sin theta sudah ada 30 sama dengan N sudah ada 1 kali lambda. Oke. 5 kali 10 pangkat minus 6 sin 30 sama dengan 1/2 sama dengan 1 kali lambda. Oke, sekarang 5 kali 1 5 bagi 2 2,5. Berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 6 meter sama dengan lambda. Oke, atau bisa ditulis 25, komanya bergeser, 2,5 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 7 meter sama dengan lambda. Atau kita rubah ke nanometer. Meter ke nanometer berarti 10 pangkat 9. Berarti lambda sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 7 kali meter ke nanometer berarti 10 pangkat 9. Oke. Jadi lambda sama dengan 10 pangkat minus 7 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat minus 7 habis, pangkat 9 sisa pangkat 2. Atau minus 7 tambah 9 sama dengan 2. Berarti 10 pangkat 2 tidak lain adalah 10 pangkat 2 tidak lain adalah 100. 100 kali 25 sama dengan 2500. Oke, 2500 nanometer. Itulah nilai panjang gelombang. Itulah jawaban untuk soal nomor 20. Nomor 21. Seberkas cahaya dengan panjang gelombang 4000 Armstrong. Berarti lambda sama dengan 4000 Armstrong. Datang pada kisi. Jika pita terang orde kedua, berarti N sama dengan 2. Membentuk sudut 30 derajat, berarti theta sama dengan 30 derajat. Tentukan panjang celah yang terdapat pada 1 cm. Oke, berarti bintang dalam 1 cm. Begitu Armstrong kita rubah ke cm. Armstrong ke cm sama dengan 10 pangkat minus 8. Berarti 4000 Armstrong sama dengan 4000 kali 10 pangkat minus 8 cm. Oke, perhatian. Di sini ada 03, pangkat minus 8, 03 bisa habis, minus 8, sisa minus 5. Oke, jadi lambda sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 5 cm.
Banyaknya celah, berarti yang ditanyakan N. Banyaknya celah. Oke. Untuk menentukan nilai N kita gunakan rumus N sama dengan 1/D. Oke, kita masukkan nilainya. D belum ada, berarti kita cari nilai D. Oke. Untuk menentukan nilai D kita gunakan rumus. D sama dengan E sin D sin theta sama dengan N kali lambda. Oke, D ditanyakan dulu, kali sin 30 sama dengan N nya sudah ada, yaitu 2 kali lambda juga sudah ada, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 5. 4 kali 10 pangkat minus 5. Oke, berarti D sin 30 sama dengan 1/2. Sin 30 sama dengan 1/2 sama dengan 2 kali 4 8 kali 10 pangkat minus 5. Oke, berarti D sama dengan, bagi 2 pindah jadi kali 2, berarti 2 kali 8 16. 16 kali 10 pangkat minus 5 cm. Oke, jadi dapat nilai D, kita masukkan ke rumus N. N sama dengan 1/D. D itu 16 kali 10 pangkat minus 5 cm. Jadi N sama dengan 10 pangkat minus 5 dikasih jadi positif 10 pangkat 5, berarti 10 pangkat 5/16. 10 pangkat 5/16. 10 pangkat 5 tidak lain adalah 100.000, berarti 100.000 per 16. 100.000 bagi 16, kemudian kita sederhanakan saja. Masing-masing kita ambil dulu 100 dan 16, masing-masing bagi 4. 16 bagi 4 sisa 4. 100 bagi 4 sisa kena 425. Oke, berarti 25.000 dibagi 4. Jadi N sama dengan 25.000 per 4. 25.000 bagi 4. Kita bagi 25 bagi 4 dapat 6. 6 kali 4 24. Berarti 25 kurang 24 dapat 1. Oke, 1 bagi 4 tidak bisa. Berarti 1000 bagi 4 dapat 250. Berarti N sama dengan 250 garis per sentimeter. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 21. Nomor 22, percobaan kisi difraksi menggunakan kisi dengan 2500 garis per sentimeter. Berarti N sama dengan 2500 garis per sentimeter. Dan cahaya dengan panjang gelombang 4000 Armstrong. Lambda sama dengan 4000 Armstrong. Kita rubah ke sentimeter karena N kebetulan dalam sentimeter, berarti Armstrong ke sentimeter sama 10 pangkat minus 8, berarti 4000 kali 10 pangkat minus 8 cm. Oke, 4000 dengan 10 pangkat minus 8, 4000 bisa jadi 4, 3 0 dicoret, minus 8, sisa minus 5. Selanjutnya, dan layar yang berada pada jarak 1 meter. Oke, L sama dengan 1 meter. Kita rubah ke sentimeter karena terlanjur menggunakan sentimeter. 1 meter sama dengan 100 atau 10 pangkat 2 cm. Jadi 1 meter sama dengan 100 atau 10 pangkat 2 cm. Tentukan jumlah maksimum garis terang. Oke, ditanyakan N, di mana jarak yang terjauh ke pusat terang adalah 1 meter. 1 cm, berarti P sama dengan 1 cm. Ditanyakan jumlah garis terang, berarti N sama dengan. Oke. Untuk menentukan nilai N kita gunakan rumus P kali D per L sama dengan N kali lambda. Oke, kita masukkan nilainya. P sama dengan 1, D nya, D belum ada, kita cari dulu nilai D. Untuk menentukan nilai D kita gunakan rumus D sama dengan 1/N sama dengan 1 per N nya sudah ada 2500. Oke, sama dengan
1/2500. Oke, kita pinjam 0 0, 0. 10 bagi 2 belum bisa, pinjam lagi 0. Berarti 100 belum bisa, pinjam lagi 0. Berarti 1000 belum bisa, pinjam lagi 0. Berarti 10.000. 10.000 bagi 2.500 sama dengan 4. Oke, berarti 0,004 atau D sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 angka dibilang koma, berarti 10 pangkat minus 4 cm. Oke, sudah dapat nilai D, kita masukkan ke rumus. Berarti D nya 4 kali 10 pangkat minus 4 per L nya sudah ada, 10 pangkat minus 10 pangkat 2, L nya 10 pangkat 2 sama dengan N ditanyakan, lambda sudah ada, lambda itu 4 kali 10 pangkat minus 5, 4 kali 10 pangkat minus 5. Oke, selanjutnya 1 kali 4, atau kita sekalian sederhanakan ruas kiri dan ruas kanan angka yang sama. Di ruas kiri ada angka 4, di ruas kanan juga ada angka 4 sama-sama di atas, berarti angka ruas kiri 4 habis, angka ruas kanan 4 habis. Selanjutnya 10 pangkat minus 4 di ruas kiri dengan 10 pangkat minus 5 di ruas kanan. 10 pangkat minus 4 di ruas kiri habis, 10 pangkat minus 5 di ruas kanan, sisa minus 1. Berarti kita kali silang, 1 kali 1 sama dengan, berarti 1 sama dengan 10 pangkat 2 kali N kali 10 pangkat minus 1, berarti 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 10 pangkat 1, berarti N kali 10 pangkat 1, atau 10 pangkat 1 sama dengan, berarti N kali 10 pangkat 1. Jadi N sama dengan 1/10, 1/10, atau N sama dengan 0,1. Oke, jadi soal ini kurang tepat. Harusnya N itu bilangan bulat ke atas. Oke, kita jawaban untuk soal nomor 22. Nomor 23. Celah tunggal yang lebarnya 0,1 mm, berarti D sama dengan 0,1 mm. Kita rubah ke 0,1 mm. Kita rubah ke meter, berarti 0,1 mm ke meter, 10 pangkat minus 3, 0,1 ke 1 berarti 10 pangkat minus 1, berarti totalnya 10 pangkat minus 4. Kemudian disinari berkas dengan panjang gelombang, berarti lambda sama dengan 4000 Armstrong. Kita rubah saja ke meter karena tadi D nya ini meter, rubah ke meter, berarti ini juga lambda kita rubah ke meter, berarti Armstrong ke meter 10 pangkat minus 10, berarti 4000 kali 10 pangkat minus 10 meter. Berarti kan di sini ada 30 minus 10 bisa disederhanakan, habis 30 minus 10 sisa minus 7. Kemudian apabila pola difraksi yang ditangkap pada layar jaraknya 20 cm, berarti L sama dengan 20 cm. Kita rubah ke meter, berarti 20 cm ke meter dibagi 100, berarti 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Berapa jarak antara garis gelap ketiga dan garis terang pusat ditanyakan? P. Oke, untuk menentukan nilai P kita gunakan rumus celah tunggal. Jadi ditanyakan itu garis gelap. Oke, untuk garis gelap rumusnya P kali D per L sama dengan N kali lambda. Oke, P nya ditanyakan, D sudah ada, 10 pangkat minus 4 per L nya juga sudah ada, 2 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan N sudah ada, N itu gelap ketiga. Oke, jadi N gelap ketiga, berarti N sama dengan 3. Sini ada ke 3. Oke, berarti N nya diganti 3. Lambda juga sudah ada, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 7 kali 4 kali 10 pangkat minus 7. Kita selesaikan dulu bilangan berpangkat ruas kiri dan kanan. Kita selesaikan dulu bilangan berpangkat ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri ada 10 pangkat minus 4 sebelah atas, di ruas kanan ada 10 pangkat minus 7 di sebelah atas, berarti sebelah kiri 10 pangkat minus 4 habis, minus 7 sisa minus 3. Berarti P
sama dengan kali silang P kali 1 P, 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. Berarti 24. Oke, 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 3 berarti 10 pangkat minus 4 meter. Atau kita rubah ke milimeter sama dengan meter ke milimeter berarti kali 1000, berarti 24 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 4 minus 1 milimeter, atau P sama dengan 24 kali 10 pangkat minus 1 milimeter atau 2,4 milimeter. Itulah jarak garis gelap ketiga pada terang pusat. Demikian jawaban untuk soal nomor 23. Nomor 24. Cahaya monokromatik dari sumber jauh datang pada celah tunggal yang lebarnya 3 nanometer. Berarti D. Jadi ini bukan nanometer ya, ini milimeter. 3 milimeter. Berarti D sama dengan 3 milimeter sama dengan, kita ubah ke meter, berarti 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Milimeter ke meter dibagi 1000. Jarak terang pusat dari pola difraksi ke gelap pertama. Oke, berarti N, gelap pertama, berarti N sama dengan 1. Sama dengan 1,8 mm, berarti P sama dengan 1,8 mm. Oke, perhatikan, milimeter ke meter dibagi 1000 berarti 10 pangkat minus 3. 1,8 menjadi 18, 10 pangkat minus 1 berarti totalnya 18 kali 10 pangkat minus 4 meter. Milimeter ke meter 10 pangkat minus 3, 1,8 ke 18, 10 pangkat minus 1 berarti totalnya 10 pangkat minus 1 dengan 10 pangkat minus 3 berarti 10 pangkat minus 4 meter. Jika jarak layar ke celah 60 cm berarti L sama dengan 60 cm. Oke, cm ke meter dibagi 100 berarti 60 bagi 100 sama dengan 0,6 atau 6 kali 10 pangkat minus 1 meter. Tentukan panjang gelombang cahaya, ditanyakan lambda sama dengan, oke, untuk menentukan lambda kita gunakan rumus P kali D per L sama dengan N kali lambda. Jadi rumus celah tunggal untuk gelap, P kali D per L sama dengan N kali lambda. Oke, masukkan nilainya. P nya 18 kali 10 pangkat minus 4, 18 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian D juga sudah ada, 3 kali 10 pangkat minus 3 per L nya sudah ada, 6 kali 10 pangkat minus 1. 6 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan N sudah ada, N itu 1, gelap pertama, N 1 kali lambda. Oke, kita selesaikan. Di atas ada 18, di bawah ada 6, masing-masing bagi 6. 6 bagi 6 habis, 18 bagi 6 dapat 3. 18 bagi 6 dapat 3. Di bawah ada 10 pangkat minus 1, di atas ada 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 1 sudah bawah habis, 10 pangkat minus 3 sisa 10 pangkat minus 2. Oke. Sekarang 10 pangkat minus 4 dengan 10 pangkat minus 2 menjadi 10 pangkat minus 6. Oke, 3 kali 3 9 kali 10 pangkat minus 4 dengan minus 2 sama-sama di atas berarti 10 pangkat minus 6 sama dengan lambda. Itu dalam 1 meter, berarti kita rubah ke nanometer, berarti lambda sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 6 meter. Kita rubah ke Armstrong, berarti dikali meter ke Armstrong dikali 10 pangkat 10. Berarti kan 10 pangkat minus 6, 10 pangkat 10, 10 pangkat minus 6 habis, 10 pangkat 10 sisa pangkat 4. Jadi lambda sama dengan 9 kali 10 pangkat 4, 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000. 10.000 kali 9 sama dengan 90.000 Armstrong. Oke, itulah nilai lambda. Itulah jawaban untuk soal nomor 24. Nomor 25. Sebuah benda diletakkan di muka lensa cembung berjarak titik api 12 cm. Berarti F sama dengan 12 cm. Jika bayangan yang terbentuk bersifat tegak, berarti bayangan bersifat maya. Diperbesar 3 kali. Berarti M sama dengan 3. Tentukan letak benda di depan lensa, berarti ditanyakan S sama dengan. Untuk menentukan nilai S, kita gunakan rumus S sama dengan S absen kali F per S absen
per S absen kurang F. Oke. Karena bayangan tegak berarti S-nya minus. S absen bernilai minus. Oke. Kita masukkan nilainya. S absen belum ada. Berarti kita cari S absen. S absen atau kita ganti nilai S absen. S absen itu bisa diganti menjadi S kali M. S kali M. Oke. Jadi S absen sama dengan S-nya belum ada berarti S M. M-nya itu 3 berarti S kali 3. Jadi S absen sama dengan S kali 3 tidak adalah 3 S. Jadi itulah nilai S absen kita masukkan. Jadi S sama dengan S absen diganti dengan 3S. Jadi S absen tadi bernilai minus karena dia tegak. S absen minus dan juga S absen minus. Berarti minus S absen berarti S absen diganti dengan 3S berarti minus 3S kali F. F-nya sudah ada. F itu 12 berarti kali 12 per S absen minus S absen berarti minus 3S kurang F-nya sudah ada yaitu 12. Selanjutnya kita kali silang. S kali minus 3S berarti minus 3 S dikali minus 3S berarti minus 3S kuadrat kurang S dikali 12 berarti 12 S sama dengan minus 3 kali S kali 12. Minus 3 kali 12 sama dengan minus 36 S. Oke, kita tempatkan variabel yang sama itu variabel S berarti minus 3 S kuadrat sama dengan minus 12 S pindah menjadi positif berarti minus 36 S minus 12 S pindah jadi positif berarti tambah 12 S. Oke, jadi minus 3 S kuadrat sama dengan minus 36 S ditambah 12 S sama dengan minus 24 S. Oke, perhatikan ruas kiri ruas kanan sama-sama memiliki minus berarti minusnya bisa dicoret habis minus. Oke, ruas kiri ada S kuadrat, ruas kanan ada S berarti S ruas kanan habis, kuadrat S kuadrat kuadratnya habis berarti sisa 3S sama dengan 24 berarti sisa 3S sama dengan 24. Jadi S sama dengan 24 per 3 sama dengan 24 bagi 3 sama dengan 8 cm. Nomor 26, seorang yang mempunyai titik dekat 25 cm berarti TD sama dengan 25 cm. Ingin melihat sebuah benda dengan loop. Apabila orang tersebut saat berakomodasi maksimum menginginkan terjadi perbesaran 6 kali. Oke. Berarti M sama dengan 6 kali berakomodasi maksimum. Tentukan jarak fokus loop yang harus digunakan. Oke. Jadi kita tanyakan F. Untuk menentukan nilai F kita gunakan rumus F sama dengan Sn per M kurang 1. Berarti F sama dengan Sn itu tidak lain adalah TD atau F. Sn tidak lain adalah TD atau titik dekat mata. Berarti Sn sama dengan 25 untuk mata normal per M 6 kurang 1. Berarti F sama dengan 25 per 6 kurang 1 sama dengan 5. Berarti F sama dengan 25 bagi 5 cm. Itulah nilai fokus loop. Itulah jawaban untuk soal nomor 26. Nomor 27, sebuah benda mikro terletak 1 cm di depan lensa objektif mikroskop berarti SOB sama dengan 1 cm. Jarak fokus objektif berarti 0,9 cm. F O B sama dengan 0,9 cm. Perbesaran lensa okuler berarti MOK sama dengan 10 kali. 10 kali. Berapakah perbesaran total mikroskop? Berarti ditanyakan M total.
dengan. Untuk menentukan perbesaran mikroskop kita gunakan rumus M sama dengan S absen OB per SOB kali MOK. Langsung nilainya M sama dengan S absen OB. S absen OB belum ada, kita cari dulu S absen OB. S absen OB sama dengan SOB kali FOB per SOB kurang FOB. Oke, kita masuk S absen OB sama dengan SOB sudah ada yaitu 1 kali FOB juga sudah ada 0,9 per SOB 1 kurang FOB 0,9. Jadi S absen OB sama dengan 1 kali 0,9 sama dengan 0,9 per 1 dikurang 0,9 berarti 0,1. Oke. Jadi S absen OB sama dengan 0,9 dibagi 0,1 berarti sama-sama satu angka dalam koma, bisa dicoret komanya. 9 bagi 1 berarti 9. Jadi S absen OB sama dengan 9 cm. 9 cm. Oke, kita masukkan nilai S absen OB. S absen OB sudah ada yaitu 9 per SOB juga sudah ada yaitu 1 kali MOK sudah ada yaitu 10 dikali 10 berarti M sama dengan 9 bagi 1 9 kali 10 90 kali. Itulah perbesaran total mikroskop. Demikianlah jawaban untuk soal nomor 27. Nomor 28. Seorang memakai kacamata dengan kekuatan lensa 1,5 dioptri. Berarti P sama dengan 1,5 D dioptri. 1,5. Sehingga dapat membaca seperti pada mata normal. Tentukan titik dekat orang tersebut. Oke. Ditanyakan titik dekat T D. Untuk menentukan titik dekat, kita gunakan rumus P sama dengan 4 dikurang 100 per TD. Oke. Mas nilainya, nilai P 1,5 sama dengan 4 dikurang 100 per TD. Jadi, kita satu tempatkan angka yang bisa dijumlahkan. Berarti 100 per TD sama dengan 4. Tadi minus 100 per TD minus pindah jadi positif. Sekarang positif 1,5 pindah jadi negatif. Kurang 1,5. Berarti 100 per TD sama dengan 4 kurang 1,5 sama dengan 2,5. Jadi TD sama dengan 100 per 2,5. Oke. TD sama dengan 100 bagi 2,5 atau masing-masing dikali 10 untuk menghilangkan satu angka dengan koma. Jadi 100 kali 10 1000, 2,5 kali 10 masing dikali 10 berarti 100 kali 10 1000 per 2,5 bagi 2,5 kali 10 berarti 25. Selanjutnya tinggal dibagi. 10 bagi 25 tidak bisa 100 bagi 25 dapat 4. Masih ada 01 berarti 40 cm. Demikian jawaban untuk soal nomor 28. Nomor 29. Tentukan kuat lensa kacamata yang dipakai oleh seorang miopi yang titik jauhnya 2,5 meter. Oke. Berarti diketahui. Berarti titik jauh TJ sama dengan 2,5 meter. Oke. Ditanyakan kuat lensa. Berarti ditanyakan E. Ditanyakan P. Untuk menentukan nilai P, kita gunakan rumus P sama dengan minus 1 per TJ. Jadi P sama dengan, kita masukkan nilainya, minus 1 per TJ nya itu 2,5. Oke. Jadi P sama dengan
Minus 1 bagi 2,5. 1 bagi 2,5 tidak bisa, berarti pinjam 0. Oke, ada minusnya, berarti minus. 1 dibagi 2,5 tidak bisa, pinjam 0, berarti 0, di sini 10. 10 dibagi 2,5 dapat 4, berarti minus 0,4 dioptri. Itulah kekuatan lensa untuk mata miopi. Demikian jawaban untuk soal nomor 29. Nomor 30. Sebuah teropong dipakai untuk melihat bintang yang menghasilkan perbesaran angular 6 kali. Berarti M sama dengan 6 kali. M sama dengan 6 kali. Jarak lensa objektif terhadap lensa okuler 35 cm. Berarti nilai D sama dengan 35 cm. Tolong digunakan pada mata tidak berakomodasi. Oke, berapakah jarak fokus okulernya? Ditanyakan F O K. Oke, untuk menentukan nilai FOK, kita bisa gunakan rumus D sama dengan FOB tambah FOK. Oke, kita bisa masuk nilainya. D-nya sudah ada 35 sama dengan FOB-nya. FOB-nya belum ada. Oke, kita bisa mencari nilai FOB. Kita bisa mencari nilai FOB. FOB sama dengan M sama dengan M kali F O K. Oke, FOB sama dengan M nya sudah ada, itu 6 kali FOK belum ada, berarti tetap FOK. Dapat FOB, kita masukkan FOB yaitu 6 FOK tambah FOK. 35 sama dengan 6 FOK ditambah FOK sama dengan 7 FOK. Jadi FOK sama dengan 35/7. Jadi FOK sama dengan 35 bagi 7 sama dengan 5 cm. Jadi FOK sama dengan 5 cm. Itulah jawaban untuk soal nomor 30.